Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nika Delina Sianti, NPM 19160077. Saya dari kelas PGSD 5B. Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan observasi pembelajaran yang telah saya lakukan di SDN 3 Sanggar Buana yang beralamat di Jalan Taman Bali nomor 7, Kampung Sanggar Buana, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dan tujuan observasi. Pengertian observasi adalah salah satu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung ke lokasi untuk membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Sedangkan tujuan dari observasi adalah menggambarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian, mengambil kesimpulan dengan menyusun laporan yang bermanfaat yang relevan dan dapat bermanfaat bagi pembelajaran atau studi. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pengamatan. Yang pertama, kurikulum. Di SDN 3 Sanggar Buana telah menerapkan kurikulum 2013 dan berjalan cukup baik. Berdasarkan kurikulum 2013, di SD kelas 2 belum menerapkan pelajaran IPA dan IPS. Namun wali kelas 2 di SDN 3 Sanggar Buana agak menyinggung sedikit tentang IPA dan mata pelajaran IPA dan IPS agar siswa sedikit paham tentang tentang pengetahuan mengenai IPA dan IPS di lingkungan sekitar. Nah, yang kedua, silabus. Silabus adalah rencana detail mengenai susunan atau urutan mengajar guru yang dilakukan dalam kategori tema atau pelajaran tertentu. Nah, yang ketiga, RPP. RPP adalah singkatan dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, RPP terdiri dari metode, model, instrumen, penetapan pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, yang keempat, PROTA. PROTA adalah singkatan dari program tahunan yang berguna untuk mengetahui batasan dari sebuah materi yang telah ditetapkan sebelumnya di dalam tabel program tahunan. Nah, yang kelima, PROMES. PROMES adalah singkatan dari program semester yang berguna untuk mendeskripsikan pemberian materi dalam rentang waktu 1 tahun yang berlandaskan kompetensi dasar dan standar kompetensi yang sudah dibuat di standar isi. Nah, yang keenam, kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah manajemen waktu untuk aktivitas belajar mengajar siswa dalam kurun 1 tahun. Dalam kurun 1 tahun ajaran, di dalamnya terdiri dari manajemen waktu, pembelajaran seperti UAS, UTS, tahun ajaran,
tahun ajaran, minggu belajar efektif, dan hari libur. Nah, yang ketujuh, deskripsi strategi pembelajaran guru. Nah, strategi yang digunakan oleh wali kelas SDN 3 Sanggar Buana ialah metode ceramah, diskusi, terus pengalaman, terus di lapangan atau luar kelas, simulasi. Nah, yang ke-8, pemanfaatan iptek dalam pembelajaran. Nah, di sekolah SDN 3 Sanggar Buana belum menetapkan pembelajaran yang berhubungan dengan teknologi terutama di kelas 2. Menurut wali kelas, mengapa belum menerapkan teknologi tersebut? Ialah karena yang pertama, fasilitas belum memadai, dan yang kedua, karena siswa masih di kelas rendah dan belum sejauh itu untuk belajar teknologi. Selanjutnya, deskripsi interaksi peserta didik. Hasil wawancara yang saya lakukan dengan wali kelas 2 di SDN 3 Sanggar Buana, yaitu menurutnya peserta didik sudah berinteraksi dengan baik, meskipun memang ada beberapa siswa yang pendiam. Contoh, di kelas saat guru menjelaskan dan mengajukan pertanyaan, banyak siswa yang menunjuk tangan untuk menjawab, tetapi ada juga yang diam. Dan saat siswa tidak mengerti, ada dari mereka yang tidak malu dan ragu untuk bertanya. Namun tidak semua siswa seperti itu. Nah, selanjutnya, pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Tidak ada kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler di SDN 3 Sanggar Buana. Dulu sempat ada, kata wali kelasnya, kegiatan pramuka, namun sudah tidak aktif lagi. Kata Bu Kiki selaku wali kelas SDN 3 Sanggar Buana. Di sekolah tersebut juga tidak diwajibkan untuk kegiatan pramuka. Mungkin karena tidak diwajibkan, jadi kegiatan pramukanya tidak aktif lagi. Nah, demikian laporan observasi yang telah saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.